Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Hidayat di Praktikum Jaringan Komputer. Nah, jadi pada pertemuan kali ini di pertemuan kelima, di mana saya akan membahas mengenai router atau routing. Nah, subbab yang saya akan bahas yang pertama, saya akan mengkonfigurasikan routing dengan satu buah router menggunakan config. Nah, yang kedua, saya akan mengkonfigurasikan routing dengan menggunakan dua router menggunakan CLI. Nah, bagi kalian yang belum paham di materi sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya, di pertemuan keempat mengenai IP address, silahkan kalian bisa klik link di deskripsi berikut ini. Jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja kepada praktekum mengenai router atau routing. Oke, pada pertemuan kali ini, di pertemuan kelima, di mana saya akan membahas mengenai itu router atau routing. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu dari routing. Nah, routing ini adalah sebuah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Nah, dalam jaringan WAN kita sering mengenal yang namanya TCP atau IP, yang dimana sebagai alamat sehingga pengiriman paket data dapat sampai ke alamat yang dituju atau ke host tujuan. Nah, next. Selanjutnya jenis konfigurasi routing itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama itu kita tahu minimal routing, kedua static routing, ketiga dynamic routing. Nah, jangan berlama-lama, langsung saja kita mulai kepada praktekumnya. Oke, pada praktekum yang pertama ini saya akan mengkonfigurasikan routing dengan satu router menggunakan CLI. Nah, di sini saya membutuhkan dua buah komputer, satu buah router dan kabel. Di sini saya akan masukkan dua buah komputer. Lalu di sini saya masukkan routernya. Lalu di sini kita sambungkan menggunakan kabel crossover. Nah, kita konekkan dari komputer 1 ke router, terus komputer 2 ke router. Nah, di sini saya akan rubah nama PC-nya. Ini PC 1. Ini saya rubah jadi PC 2. Yang ini PC 1. Lalu di sini saya kasih tanda FA fast Ethernet 0.0. Lalu di sini saya akan kasih tanda IP address fast Ethernet 0.0 itu saya kasih 172.16.0.2.1 ya, lupa. Nah, udah. Lalu sini juga saya akan beri tanda lagi di sini fast Ethernet 0/1. Dan di sini saya kasihkan IP address-nya 192.168.0.1. Oke. Selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan menggunakan CLI. Klik pada router 2 kali. Lalu pilih CLI, lalu di sini kita masuk, klik Kano. Lalu kita masuk ke sini enter, enable. Lalu kita masuk ke terminal dengan memasukkan sintak config internal, config terminal maksudnya. Ya. Lalu enter. Lalu di sini saya akan mengkonfigurasikan yaitu interface fast Ethernet yang 0.0 terlebih dahulu. Di sini saya masukkan sintaknya interface fast Ethernet 0/0, lalu enter. Lalu di sini saya masukkan IP address-nya 172
255.116.0.1. Lalu subnet MAC-nya 255.255.0.0, enter. Oke. Lalu no shutdown, tidak usah dimatikan, enter. Lalu kita exit, lalu kita konfigurasikan interface yang bagian 0/1. Interface fast Ethernet 0/1. Lalu masukkan IP address-nya, lalu masukkan 192.168.0.1, lalu subnet MAC-nya 255.255.255.0, enter. Oke, sudah. Lalu kita no shutdown, lalu exit lagi, exit. Oke, lalu close. Sesudah itu kita konfigurasikan di setiap komputer IP address-nya. Di sini kita masuk ke desktop IP konfigurasi. Di sini kita masukkan IP address-nya 172 untuk PC 1.16.0.2. Tab. Lalu kita di sini isi di default gateway-nya 172.16.0.1. Pas. Lalu sama juga konfigurasi pada PC yang kedua. Masukkan IP address-nya 192.168.0.2, lalu tab. Lalu kita masukkan default gateway-nya 192.168.0.1, lalu close. Oke, selanjutnya kita akan tes menggunakan simpel PDU, yaitu mengirimkan pesan di komputer 1 ke komputer 2. Apakah bisa? Oh ya, violent. Nah, kita coba lagi satu kali. Lalu di sini sukses. Nah, kita bisa juga tes koneksi menggunakan ping. Kita command prompt, kita masukkan ping tes IP 192.168.0.2. Enter. Oke, berjalan. Nah, sini lihat lossnya 0%, maka tandanya koneksi atau konfigurasi yang kita lakukan itu sudah berhasil. Oke, selanjutnya saya akan mengkonfigurasikan routing dengan dua router menggunakan CLI. Yang dimana di sini saya menggunakan 2 buah VC dan 2 buah router. Nah, langsung saja saya masukkan di sini 2 buah komputer. Lalu di sini saya juga masukkan dari routernya 2 buah. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel crossover ya. Kita sambungkan di sini koneksi yang ke pas Ethernet 0. Nah, yang dari di routernya itu kita menggunakan yang 0/0. Nah, selanjutnya yang PC yang kedua kita menggunakan router pas Ethernet 0 yang dari komputer. Terus ke routernya kita gunakan pas Ethernet 0/1. Nah, lalu kita sambungkan dari router 1 dengan pas Ethernet 0/1, lalu hubungkan ke router yang kedua, yaitu menggunakan pas Ethernet 0/0. Nah, kita akan kasih tanda IP address-nya. Kita klik ini, lalu kita klik di sini. Di sini kita masukkan 10.0.0.1. Di sini kita kasih keterangan ya, pas Ethernet 0/0. Nah, lalu kita bikin lagi di sebelah sini pas Ethernet 0/1. Masukkan IP address-nya 192.168.0.1. Nah, sudah diberi tanda, lalu kita beri tanda lagi di sini di pas Ethernet 1 FA 0/1.
lalu IP addressnya 7116.0.1. Nah, lalu beri lagi di sini tanda FA pas Ethernet 0/0. Lalu di sini kita masukkan IP addressnya 172.16.0.2. Oke, sesudah itu kita masukkan IP untuk komputer ya. Komputer yang pertama masuk ke desktop, konfigurasi IP. Lalu di sini kita masukkan yang pertama itu komputer yang pertama menggunakan IP. Di sini kita masukkan 10.0.0.2 lalu tabs. Lalu di sini gateway-nya kita masukkan 10.0.0.1. Lalu kita close, lalu kita konfigurasi yang komputer kedua, masuk ke desktop, IP konfigurasi, masukkan IP addressnya 192.168.0.2 lalu tabs. Lalu kita masukkan gateway-nya 192.168.0.1 lalu close. Oke, sudah dikonfigurasi dari dua buah komputernya. Lalu kita konfigurasi dengan CLI di routernya. Sekarang saya akan konfigurasi router yang pertama dulu. Di router masuk ke CLI, lalu di sini kita masuk 0, lalu kita enter lagi, klik enable N, lalu kita masuk ke router, terus kita konfigurasi ke terminal, config terminal, invalid, config. Nah, ketika sudah masuk ke config terminal, nah kita di sini akan memasukkan sintak untuk memanggil pas Ethernet yang keberapa yang kita ingin masukkan IP addressnya. Nah, yang pertama di sini saya akan memasukkan interface pas Ethernet yang 0/0 dulu. Nah, di sini saya masukkan in FA 0/0. Lalu enter. Nah, kita langsung masukkan IP addressnya dengan input IP address. Lalu kita masukkan IP-nya 10.0.0.1. Lalu masukkan subnet MAC-nya 255.250.0.0. Lalu enter. Nah, ketika sudah kita shutdown. Ketika shutdown kita langsung exit. Ketika sudah exit, kita panggil lagi yang akan kita konfigurasikan pas Ethernet yang ke 0/1. Kita masukkan sintak in 0/1. Lalu kita masukkan IP addressnya 172.16.0.1. Masukkan gateway-nya 255.255.0.0. Lalu enter. Nah, ketika sudah kita shutdown lagi, fungsinya tidak mematikan router. Lalu enter. Lalu kita IP root ya, kita root IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192.16.168 maksudnya .0.0. Lalu kita masukkan gateway-nya 255.255 lalu 255.0, lalu masukkan gateway-nya 172.16.0.2. Enter. Nah. Oke,
Oke, ketika sudah maka kita akan beri exit aja dari routernya. Oke, itu sudah kita konfigurasi yang dari router pertama. Lalu kita konfigurasi kembali di router yang kedua sama seperti router yang pertama. Enable, kita masuk ke terminal, lalu kita masukkan IP address-nya, lalu kita masukkan in FA berapa ini, kita masukkan yang 0/1 dulu, lalu kita enter. IP-nya kita tambah, masukkan, kita masukkan 192.0.1, masukkan gateway-nya 168 maksudnya. Terus kita masukkan gateway-nya 255.255 lalu N0 kita masukkan, lalu enter. Oke, kita no shutdown. Lalu kita exit keluar. Lalu di sini kita akan konfigurasikan lagi yang interface bus Ethernet yang 0/0-nya. Berarti di sini kita masukkan in FA 0/0, lalu enter. Masukkan IP-nya 1. Masukkan 172.16.0.2. Kita masukkan ke nya 0.2. Lalu kita masukkan Y-nya subnetwork-nya. Lalu kita enter. Oke. Nah, shutdown lagi. Oke, lalu kita root IP-nya. Masukkan IP-nya 19. Oh iya, bukan 192 ya, tapi 10.0.0.255.0.0.0. Lalu masukkan IP-nya gateway-nya 92.16.0.1. Oke, enter. Oke, kita exit saja. Oke, itu sudah berhasil. Lalu kita tes koneksinya dengan menggunakan ping. Oke, di komputer pertama saya ping 192.168.0.2. Itu komputer yang saya akan memanggil atau ping komputer yang kedua di komputer pertama. Oke, sini terjadi pinging. Kita tunggu aja prosesnya sampai request tip out, lalu nanti keluar hasilnya seperti apa. Oke, itu masih belum sempurna. Kita tes lagi satu kali. 92.68.0.2. Oke, koneksinya sudah berjalan dengan normal. Di sini lossnya 0%. Kita tes di komputer kedua. Kita panggil komputer yang pertama IP-nya ping 10.0.0.2.
Oke, berhasil. Sekian video pertemuan kali ini. Jika kalian masih kurang paham pada video ini, silahkan kalian putar ulang video ini, atau kalian dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Terima kasih, sampai jumpa di video praktekum pertemuan selanjutnya.